Halo adik-adik semuanya, hari ini aku akan menjelaskan mengenai kalimat. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan alat untuk berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, bahasa adalah alat yang digunakan sebagai sarana interaksi dalam terjalinnya sebuah komunikasi. Salah satu bentuk ujaran yang digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan konsep, pikiran, dan perasaan dalam kehidupan sehari-hari adalah kalimat. Nah, kalimat itu apa sih? Kalimat itu adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Kalimat memiliki banyak jenis. Nah, diantaranya adalah kalimat transitif dan intransitif. Dua jenis kalimat ini memiliki sifat yang saling bertolak belakang. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang kalimat transitif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kalimat transitif ini adalah kalimat yang bersangkutan dengan kata kerja dan memerlukan objek, yang artinya kalimat tersebut harus diikuti objek setelah predikatnya. Kalimat aktif transitif merupakan kalimat yang memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, pola ini dapat diubah menjadi kalimat pasif karena dilengkapi objek. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat transitif. Yang pertama, Andi mengerjakan tugasnya dengan baik. Andi sebagai subjek, mengerjakan sebagai predikat, tugasnya sebagai objek, dengan baik sebagai keterangan. Lalu contoh yang nomor 2, Lala sedang mencuci pakaian. Lala di sini sebagai subjek, sedang mencuci sebagai predikat, dan pakaian sebagai objek. Lalu contoh yang nomor 3, Ayah dan adik menonton film terbaru di bioskop. Ayah dan adik sebagai subjek, menonton sebagai predikat, film terbaru sebagai objek, dan di bioskop sebagai keterangan. Nah, jadi dari contoh-contoh yang sudah saya berikan, kalimat transitif ini pasti memiliki objek. Nah, di sini saya akan memberikan 2 soal dan adik-adik boleh menjawabnya yang mana yang kalimat transitif, yang mana yang bukan kalimat transitif. Nah, mari kita bahas. Yang nomor pertama, kalimat pertama, Bella menutup pintu. Bella di sini sebagai subjek, menutup sebagai predikat, dan pintu sebagai objek. Kalimat ini termasuk kalimat transitif karena memiliki objek yaitu pintu. Nah, kalimat yang kedua, Ken tertidur. Ken sebagai subjek dan tertidur sebagai predikat. Nah, kalimat ini bukan kalimat transitif karena kalimat ini tidak mempunyai objek. Lalu soal yang nomor 2, kalimat pertama, Ica menabrak kucing. Ica di sini sebagai subjek, menabrak sebagai predikat, dan kucing sebagai objek. Jadi kalimat ini adalah kalimat transitif karena ia mempunyai objek yaitu kucing. Lalu kalimat yang nomor 2, Nana menangis. Nana di sini sebagai subjek dan menangis sebagai predikat. Jadi kalimat ini bukan termasuk kalimat transitif karena tidak mempunyai objek. Selanjutnya kalimat intransitif. Menurut KBBI, kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tanpa objek langsung atau pelengkap. Kalimat tersebut sudah memiliki arti yang sangat jelas tanpa objek. Kalimat ini memiliki kata keterangan atau pelengkap di dalamnya, meskipun objeknya dihilangkan. Susunan kalimat aktif intransitif berbentuk subjek predikat atau subjek predikat keterangan atau bisa juga subjek predikat pelengkap. Pola kalimat aktif intransitif tersebut tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif karena tidak dilengkapi dengan objek. Mari kita latihan soal. Ada 2 kalimat, manakah yang termasuk kalimat intransitif? Kalimat pertama, Nina tertidur di kamar. Kalimat kedua, ayah mencuci mobil. Jawabannya adalah kalimat yang pertama, Nina tertidur di kamar. Kalimat tersebut merupakan kalimat intransitif karena tidak memiliki objek.
Sedangkan kalimat yang kedua adalah kalimat transitif. Karena apa? Karena memiliki objek. Selanjutnya tanda baca. Saya di sini bakal ngejelasin tentang fungsinya tanda baca, yaitu untuk lebih ke anak SD, yaitu yang kelas 4. Tanda baca itu seperti titik, koma, tanda tanya, yang dimana titik itu fungsinya buat mengakhiri dalam kalimat, seperti saya ingin ke kolam renang terus kasih titik di akhirnya. Itu fungsinya buat mengakhiri kalimat. Dan ada juga tanda koma. Tanda koma tuh sebelum, misalnya contohnya sebelum berangkat sekolah, titik sebelum berangkat sekolah, Aldi selalu membantu ibunya. Jadi sebelum berangkat sekolah, koma, Aldi akan membantu ibunya. Tuh. Fungsinya memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Dan ada juga tanda tanya, yaitu yang buat bertanya-tanya. Misal hari ini hujan nggak? Hari ini hujan nggak? Itu juga nadanya beda. Kita harus seperti nada orang bertanya. Misal hari ini hujan nggak? Kita kasih tanda tanya di akhirnya ya anak-anak. Dan juga ada tanda seru. Misal gimana ya? Kayak malam-malam kita ngechat ke teman, malam ini futsal yuk, pasti seru banget. Itu kita kasih tanda seru di belakangnya, itu pasti seru. Ya fungsinya mengakhiri kalimat perintah atau kalimat seru lah. Dan tanda titik 2 tuh seperti yang gini, tuh 2 gitu. Kalimat kayak anak. Terus ya fungsinya menyambung. Dan juga di sini ada tanda hubung. Kalimatnya kayak Aspa dan teman-temannya, Aspa dan teman, tanda hubungnya temannya, itu bisa juga dipakai itu. Ya gitu. Paham nggak anak-anak? Oke, lanjut ya. Tanda petik. Tanda petik itu seperti yang di atas tuh gini, 2 gitu. Oke. Seperti guru nyuruh kerjakan soal halaman ini. Dikasih tanda petik. Itulah. Ya fungsinya kayak menggapit kalimat langsung. Dan juga ada tanda kurung. Tanda kurung itu seperti gimana ya? Itu diikuti. Misal Asfa mau futsal bakal diikuti oleh tutup kurung 40 orang. Buka kurung terus 40 orang tutup kurung. Ya seperti itu fungsinya, menyisipkan informasi tambahan. Dan tujuan pembelajaran ini, peserta didik mampu menulis kalimat dengan menggunakan tanda baca yang tepat sesuai fungsi dan kaidah bahasa Indonesia. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.